Assalamualaikum. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1 Cantika Cahaya Nurja dengan NIM V1220017. Yang kedua ada Iva Sulistiowati dengan NIM V1220038. Yang ketiga ada Salma Devi Ayu Santika dengan NIM V1220076. Di sini kami mau membahas mengenai Enterprise Resource Planning guna memenuhi tugas Supply Chain Management. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Enterprise Resource Planning itu? Yuk langsung aja cek slide selanjutnya. ERP merupakan singkatan dari 3 elemen kata, Enterprise yang berarti perusahaan atau organisasi, kemudian Research yang berarti sumber daya, yang ketiga adalah Planning yang berarti perencanaan. Jadi kita dapat mengartikan bahwa ERP merupakan sebuah sistem komputer yang dirancang untuk dapat mengendalikan seluruh aspek dalam perusahaan. Sistem ERP adalah suatu sistem yang menyatukan semua subsistem-subsistem di atas. Sistem ini luar biasa kompleks, tetapi apabila diimplementasikan akan sangat memudahkan manajemen dalam melakukan monitoring pekerjaan sehari-hari, evaluasi, dan pada akhirnya mengambil keputusan. Pengembangan dari sistem ini adalah dengan teknologi Electronic Data Interchange atau EDI yang memungkinkan supplier dapat memantau stok kita secara real time sehingga resiko kekurangan stok akan dapat diminimalisir. ERP merupakan teknologi yang terintegrasi yang dapat memberikan value terhadap supply chain management. Analisis dan implementasi dari suatu perusahaan. Di sini kami mengambil contoh dari perusahaan PT Posindo. Implementasi ERP pada PT Posindo merupakan pengintegrasian data dan informasi dari semua jenis layanan yang mengarah pada efisiensi dan penyediaan real-time data bagi semua stakeholder. Dalam domain strategik, implementasi ERP merupakan landasan sistem yang mensupport unit strategik perusahaan. ERP adalah pijakan awal proses transformasi bisnis PT Posindo yang didasarkan tujuan efisiensi dan efektivitas pengelolaan internal bisnisnya. Di samping itu, PT Posindo mendirikan unit bisnis di bidang logistik dan layanan internet dalam rangka menangkap peluang pasar melalui PT Logistik Indonesia untuk menggarap bisnis logistik. Jasa internet melalui anak perusahaan PT Bakti Wasantara Net atau BWN dan juga menggarap pasar retail dan e-commerce melalui pazadpos.com. Setelah melalui peta arah transformasi bisnis tersebut, maka bagaimana implementasi ERP di PT Posindo? Yang pertama, implementasi ERP dilakukan secara bertahap. Dalam rencana-rencana kegiatan pada tahun 2012 sampai dengan 2016, implementasi ERP telah menjadi agenda PT Posindo. Dalam mengimplementasikan konsep ERP, PT Pos Indonesia telah memilih menggunakan sistem aplikasi SAP, yaitu System Application and Product in Data Processing. Penerapannya juga dilakukan secara bertahap. Terlihat bahwa ERP direncanakan dengan menggunakan modul keuangan FICO terlebih dahulu baru kemudian modul lainnya, seperti modul Material Management, Sales and Distribution, and Human Resource. Di samping aspek keuangan menjadi barometer penting dalam kegiatan perusahaan dan didorong oleh kebutuhan informasi real-time dan berstandar internasional, ternyata implementasi ERP telah mengedepankan modul keuangan menjadi tren implementasi ERP di organisasi publik. Namun demikian, PT Posindo juga melakukan pengembangan aplikasi berbasis layanan dari core bisnisnya seiring dengan penyiapan sistem ERP atau in-house development. Implementasi modul FICO menjadi prioritas awal penerapan ERP di PT Posindo, disebabkan oleh pentingnya penguatan tata kelola keuangan yang efisien dan efektif dalam menunjang akuntabilitas PT Posindo sebagai sebuah badan usaha milik negara. Praktek manual entry dalam proses pelaporan keuangan yang disebabkan oleh keterbatasan jaringan internet di 11% KPC menjadi sebuah dorongan tersendiri agar efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas keuangan dapat lebih ditingkatkan melalui pengembangan ERP di modul keuangan. ERP SAP FICO kemudian menjadi pilihan investasi karena memang sudah menjadi best practice dalam penerapan tata kelola keuangan dan diakui secara internasional.
Kemudian, kalau dilihat dalam rantai nilai, maka penerapan ERP modul SAP FICO dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan aplikasi pada front layer seperti EPOS sebagai basic aplikasi untuk bisnis mile dan logistik, dan juga SLKT sebagai integrasi layanan bisnis di bidang keuangan. Di samping itu, juga dilakukan pengembangan secara in-house aplikasi-aplikasi akuntansi dan keuangan, yaitu SIMAK-POS menjadi SPK yang bersifat lebih real-time. Yang kedua yaitu melakukan langkah-langkah penyiapan existing system. Yang pertama ada penyiapan sistem informasi. Akuntansi dan Financial Control SIMAK-POS sebagai aplikasi informasi akuntansi dan keuangan merupakan existing system yang perlu dikembangkan ke arah ERP. Berawal dengan melalui sistem kompilator aplikasi yang berhubungan dengan pusat dengan UPT dan kantor cabang telah dirubah ke modul SIMAK Online dalam bentuk sistem pelaporan keuangan atau SPK. Aplikasi ini yang nantinya akan diganti dengan SAP FICO. Yang berikutnya adalah pengembangan aplikasi dalam core business berbasiskan layanan. Sistem iPOS dikembangkan sebagai basis pelayanan surat dan logistik, yaitu dengan cara mengubah platform aplikasi transaksional menjadi berbasis web, serta didukung oleh sistem pengendalian lainnya seperti web, monitoring, reporting, airwell bill monitoring, operational control system. Dan yang terakhir adalah pengembangan sistem SLKT sebagai basic aplikasi dalam layanan keuangan, yaitu dengan cara menggabungkan seluruh fungsi ke dalam satu interface loket tunggal, atau yang dimaksud yaitu sekaligus diintegrasikan dengan aplikasi iPOS, dan pengembangan back-end yang terintegrasi ke dalam SAP FICO. Yang ketiga ada peningkatkan infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur jaringan internet PT Posindo telah menjangkau 89% kantor pos cabang, akan tetapi 99% terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di samping itu, kendala lainnya adalah perlunya penyesuaian beberapa sistem operasi dan platform, rencana alokasi dana untuk peremajaan, penyesuaian dan pengembangan infrastruktur dari tahun 2012 sampai dengan 2016 mencapai 53,87% dari total pembiayaan pengenaan teknologi informasi dan komunikasi di PT Posindo. Faktor-faktor yang mendorong implementasi ERP di PT Posindo, yang pertama adalah iklim kompetensi yang semakin kompetitif. Yang kedua adalah tuntutan pelaksanaan tata kelola yang baik atau good corporation governance. Yang ketiga adalah dorongan penerapan standar internasional dalam upaya IPO atau Initial Public Offering. Yang keempat adalah kebutuhan terhadap informasi yang bersifat real-time. Dan yang terakhir adalah kebutuhan terhadap peningkatan efisiensi dan kinerja aset produk agar dapat lebih meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Terima kasih kepada penonton setia yang telah menyaksikan presentasi ini sampai dengan selesai. Apabila ada pertanyaan, kritik maupun saran, tolong disampaikan melalui kolom komentar yang sudah tersedia. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, kami dari kelompok 8 memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.